sedikit cerita aja, mungkin tadi Ustadz juga sudah cerita dulu pertama kali. Saya mungkin nggak cerita banyak tentang dulu-dulu, tapi mungkin lebih ke belakangan ini gitu. Jadi ya saya sebenarnya udah mulai coba-coba belajar mengenai Islam itu dari tahun 2011 ya, apa 2012 lah. Tapi akhirnya saya udah sempat ketemu beberapa ustadz sebelum ketemu Ustadz Nababan. Ya ini namanya memang sudah ditakdirkan ya gitu. Sebelumnya saya udah pernah ketemu dua ustadz, sebelumnya saya Kristen gitu. Jadi saya udah ketemu ustadz lain, ngobrol, baca-baca buku, dikasih referensi teman segala macam gitu. Tapi hatinya belum tergerak gitu. Di situ saya juga orang yang cukup rasional gitu ya. Jadi banyak hal yang saya pertanyakan dan waktu itu belum terjawab gitu. Nah pas saat itu ketemu Ustadz Nababan, ketemunya pertama kali di sini ya Ustadz ya, tapi masih di tempat Putra dulu. Kita ngobrolnya lama banget berjam-jam gitu ya. Nah pulang dari ngobrol saat itu saya kayak dapat keyakinan, mungkin itu yang orang bilang hidayah ya gitu. Nah akhirnya saya telepon Ustadz, sekitar beberapa hari kemudian saya telepon Ustadz. Saya bilang, Ustadz saya siap mualaf, tapi saya punya satu kekhawatiran, yaitu keluarga saya gitu. Karena sepanjang saya belajar Islam dulu, keluarga saya bapak, ibu, dan kakak saya nggak ada yang tahu bahwa saya lagi belajar, karena semuanya keluarganya Kristen gitu. Jadi tapi waktu itu Ustadz juga bilang yang namanya hidayah itu memilih datangnya ke siapa, dan kita nggak pernah tahu kapan hidayah itu dicabut kembali gitu. Nah jadi saat itu saya berpikir saya nggak mau hidayah saya hilang gitu ya, karena saat itu saya punya keyakinan yang benar-benar sudah kuat. Akhirnya nah Ustadz menawarkan gimana kalau memang sudah yakin melakukan syahadatnya di acara peletakan batu pertama di pesantren Mualaf Putri ini. Akhirnya saya mau, dan alhamdulillah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, saya nggak bisa jabarin satu persatu gitu, tapi alhamdulillah yang saya rasain adalah sejak saya mualaf kayak rizki itu nggak berhenti gitu. Namanya berkah itu nggak berhenti, jalan terus, mengalir terus. Itu mungkin ya, kalau waktu itu saya sempat ngobrol juga sama suami saya gitu ya, saya bilang kenapa ya aku kayaknya hidup saya nggak ada cobaan yang gimana-gimana banget gitu ya. Nah suami saya bilang justru itu cobaannya, justru itu cobaannya. Di saat hidup yang bisa dibilang ya alhamdulillah hidupnya enak, nyaman gitu ya, lancar, justru itulah cobaannya gimana kita nggak takabur, gimana kita nggak sombong, gimana kita tetap sadar bahwa di atas langit masih ada langit, intinya kayak gitu ya. Sampai pada ada satu bukan masalah, ada satu hal yang masih mengganjal. Selama hampir 5 tahun ini saya belum lancar baca Al-Qur'annya. Itu saya sadar banget emang harus mengkhususkan, dan alhamdulillah dari keluarga, dari suami, ibu, dari bibi-bibi saya juga bantuin. Ini achievement achievement terbaik menurut saya. Paling nggak alhamdulillah saya udah masuk Iqra 5 Ustadz. Jadi selama ini kalau ditanya kenapa sih kok nggak lancar-lancar, jujur saya tidak punya waktu, dalam arti saya lebih menyibukkan pekerjaan dan lain-lain sehingga tidak punya waktu banyak untuk belajar. Nah kemarin dari awal tahun sampai bulan April gitu ya, saya dikasih, ini kayaknya pertama saya punya cobaan yang menurut saya berat banget. Mungkin ini juga tamparan untuk saya. Saya tidak digaji oleh kantor saya hampir 4 bulan. Jadi lumayan mengganggu keseharian, rencana tabungan. Terus kebetulan di saat saya nggak dapat pendapatan, bapak saya kemarin harus operasi, ginjalnya diangkat 1, operasi kanker sama tumor ganas juga gitu. Jadi tiba-tiba tuh dek dikasih cobaan yang selama ini saya nggak pernah punya cobaan berat kayak begitu gitu ya. Nah begitu saya keluar dari kantor yang kemarin, sampai sekarang pun masih tunggakan, belum dibayarkan gitu ya. Saya pikir saya butuh istirahat gitu, saya butuh nggak usah mikirin hiruk pikuknya Jakarta, nggak usah mikirin hal-hal duniawi, fokus kayak semacam cleansing lah, membersihkan diri dulu, membersihkan hati. Akhirnya saya hampir
seminggu lah ya, seminggu saya ke kampung halaman orang tua dari ibu gitu, ibu saya di sini. Kita ke Pabelan gitu, saya sendiri sih bukan kita. Di situ alhamdulillah dikasih kelancarannya, jadi setiap hari saya belajar dari Ikro 1 ngulang lagi. Dulu udah pernah sampai Ikro 4 tapi karena nggak pernah rutin jadi lupa. Jadi di situ sehari saya belajar dari 2 sampai 4, ada yang 5 jam sehari gitu ya. Jadi dikejar dalam 5-6 hari. Alhamdulillah saat ini sih posisinya udah di Ikro 5. Jadi mudah-mudahan dengan diulang ya saya coba berapa hari sekali ngulang. Nanti rencananya di bulan Syawal guru ngajinya yang di Jakarta juga udah bisa mulai belajar lagi. Jadi mudah-mudahan sih saya pengennya tahun ini bisa ngaji kayak Mas yang tadi gitu ya. Selama ini belum bisa gitu ya. Baca doa juga kalau di sholat kayaknya masih salah-salah gitu ya. Tapi palingnya ya kita jangan menyerah lah, kita tetap berusaha ya. Berusaha sampai nanti bisa, insya Allah, amin.